warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama saya Nur Afida Indasari, saya Iqbal Muhammad Haidar, saya Fitriana Devina Vitasari dari Universitas Pamulang Program Studi Manajemen Kelompok 13 Pendidikan Kewarganegaraan. Kita akan membahas mengenai masyarakat madani. Video ini merupakan salah satu tugas dari dosen pendidikan kewarganegaraan. Yuk kita simak dan pelajari videonya ya. Hai, sebelumnya kalian tahu nggak sih pengertian dari masyarakat madani itu sendiri? Ya, masyarakat madani dalam bahasa Inggris civil society, di mana dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civilized, beradab. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai hukum yang ditetapkan oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. Jadi, sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan demokratis. Sedangkan, menurut para ahli, salah satunya Syamsuddin Haris, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling aktif seperti keluarga, asosiasi, sukarela gerakan kemasyarakatan, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Kalian pasti bingung kan kenapa bisa muncul istilah masyarakat madani? Jadi, istilah masyarakat madani di Indonesia bermula dari gagasan Dato' Anwar Ibrahim yang pernah menjabat Menteri Keuangan. Istilah madani sendiri merupakan hasil pemikiran Profesor Naqib Al-Atas, seorang filsuf kontemporer dari Malaysia, dalam studinya baru-baru ini. Istilah masyarakat madani kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pakar di Indonesia, termasuk Nurholis Majid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam sejarah Islam pada artikelnya Menuju Masyarakat Madani. Nah, itulah sejarah singkat mengenai munculnya istilah masyarakat madani, guys. Yuk kita bahas poin selanjutnya mengenai masyarakat madani. Dalam masyarakat madani memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, adanya wilayah publik yang luas. Kedua, adanya demokrasi, adanya toleransi, adanya pluralisme, dan adanya keadilan sosial. Di poin berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri masyarakat madani. Jadi, masyarakat madani memiliki ciri yang pertama, menjunjung tinggi nilai. Dua, memiliki peradaban yang tinggi. Tiga, mengedepankan kesederajatan dan transparansi. Empat, ruang publik yang bebas. Lima, supremasi hukum, keadilan sosial, dan partisipasi sosial. Adapun ciri-ciri khusus dari masyarakat madani di Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. M.A.S. Hikan, di antaranya 1. Kesukarelaan atau voluntary. 2. Kemandirian yang tinggi terhadap negara. 3. Keswasembadaan atau self-generating. 4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Berikut poin-poin proses terbentuknya masyarakat madani. 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, kelompok dalam masyarakat. 2. Berkembangnya model manusia atau human capital yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. 3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. 4. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, di mana isu-isu kepentingan bersama dan kewajiban publik dapat dikembangkan. 5. Saling menghargai perbedaan antara budaya dan kepercayaan. 6. Sistem pemerintah yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi hukum dan sosial berjalan secara produktif. Nah, dari poin di atas berikutnya ada hal lain yang mengenai materi masyarakat madani, yaitu pilar-pilar penegak masyarakat madani. Apa aja sih pilar-pilar yang dimaksud? Yuk, kita bahas bersama-sama. Pilar penegak masyarakat madani yang pertama adalah pers, yaitu merupakan institusi independen yang memiliki fungsi kontrol sosial, yang di dalam pelaksanaannya itu dapat mengkritisi, menganalisis, serta juga mempublikasi kebijakan pemerintah.
Yang kedua, supremasi hukum. Tiap-tiap warga negara itu harus tunduk serta dilindungi oleh hukum. Dengan begitu, tiap-tiap warga negara mendapat jaminan serta juga perlindungan terhadap segala bentuk penindasan dari individu atau juga kelompok masyarakat. Ketiga, lembaga swadaya masyarakat ini merupakan institusi yang memiliki tugas membantu serta juga memperjuangkan aspirasi dan juga kepentingan masyarakat yang mengalami penindasan. 4. Perguruan tinggi ini merupakan bagian kekuatan sosial yang bergerak dalam jalur moral proof untuk dapat menyampaikan aspirasi serta juga mengkritisi kebijakan pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya itu harus sesuai dengan jalur yang benar serta juga objektif untuk kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, itu partai politik. Dengan adanya partai politik itu merupakan salah satu syarat terwujudnya masyarakat madani, yang mana partai politik itu ialah sebagai tempat bagi tiap-tiap warga negara untuk dapat mengekspresikan pandangan politiknya. Dari penjelasan tadi yang kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur, berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antar kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan, pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat madani, di antaranya wilayah publik yang luas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan, dan penyadaran politik. Masyarakat sipil mengejuantah dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi komunitas media, dan lembaga pendidikan. Saran: disarankan agar teman-teman bisa memahami dan mengetahui masyarakat madani berdasarkan video yang telah kami buat. Demikianlah pembahasan tentang masyarakat madani yang dapat kami sampaikan. Masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Semoga teman-teman dapat memberikan kritik dan sarannya yang bersifat membangun demi kesempurnaan video berikutnya. Harapannya semoga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik bisa lebih memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani. Dan semoga teman-teman bisa merasa terbantu akan video tentang masyarakat madani ini. Dan semoga juga video ini bisa bermanfaat dengan baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.